Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di Pagi Menyapa. Mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan, karena berkat kasih-Nya kita bisa berjumpa di Pagi Menyapa dengan sehat, selamat, kuat, dan bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi ini yang kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena Tuhan Yesus, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Tuhan adalah Maha Kudus, Maha Pengasih, Maha Setia, Maha Pemurah, dan yang baik. Itu. Oleh sebab itu, di sini dijelaskan, jika kita tidak setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada lagu yang menyatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu kan bimbang. Tapi kalau Tuhan, dan kita harusnya, aku jauh, Tuhan dekat. Aku dekat, Tuhan dekat. Iya kan? Inilah anak-anak Kristus. Kita diajak untuk setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan manusia bisa berubah seiring berjalannya waktu dan keadaan. Berbeda dengan kesetiaan Tuhan, tidak pernah berubah ataupun luntur. Walaupun kita banyak berbuat kesalahan dan dosa, Tuhan Yesus tetap setia. Beda dengan kita ini itu kesetiaan kita itu tergantung pada situasi, kondisi, dan malah dompet. Nek situasinya nyaman, aman, kita aman-aman saja. Orang ngabekti, arang neng gereja, wegah PA, aman kok, nyaman kok. Kalau situasinya sehat, nyaman, aman, terus baik-baik saja gitu. Pas dompetnya tebal, imannya tebal, ya dah. Wah, neng gereja terus-terusan gitu. Tetapi ketika dompetnya tipis, imannya tipis, kan repot. Umat Kristen, umat pilihan Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita diajarkan untuk tetap setia apapun keberadaan kita. Ya toh? Walaupun dalam situasi dompet tipis, ya kita tetap bersyukur. Awak sehat, awak sakit juga tetap bersyukur. Walaupun dalam situasi aman ataupun gawat atau menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan, tetap kita harus setia. Itu. Saya pernah main ketoprak. Pemainnya itu tangan kiri kanannya itu tidak punya tangan kiri, tangan kanan. Tetapi dia luar biasa. Salto ke sana ke sini luar biasa. Saya ini waktu itu seorang prajurit, orang iso seperti itu, tidak bisa saya seperti itu. Itulah luar biasa kehebatan setiap orang masing-masing. Dan orang itu tetap setia menggeluti budayanya. Ya hobinya di seni, ya setia dengan seninya. Begitupun juga kita harus setia dengan apa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kalau di dalam prajurit itu ada perintah setia, hormat, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Luar biasa itu pada pimpinannya.
kepada pimpinannya, meskipun kadang-kadang janji pemimpin itu tidak ditepati. Tidak ditepati. Oleh sebab itu kalau kita kepada Tuhan, mestinya lebih seperti itu. Setia, hormat, taat kepada Tuhan dengan tidak membantah perintah atau putusan Tuhan. Perintahnya apa? Ya apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kasih, mengasihi, setia. Itu. Ya minimal lah kalau minggu ya ke gereja, PA kalau PA, ada pertemuan-pertemuan ke gereja, kita rajin, kita aktif dalam kegiatan bergereja. Jadi di sini dijelaskan kesetiaan yang sempurna hanya ada pada Tuhan Yesus. Kesetiaannya tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Dan janjinya tetap setia, janjinya tepat ditepati. Sebab itu mari kita bersyukur menjadi umat pilihan Tuhan. Kita tetap belajar setia apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Ulangan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setia. Itu luar biasa. Jangan sampai kita hanya setia pada saat situasi yang nyaman, sehat, enak, apa-apa berkelimpahan. Tapi ketika kita dalam situasi yang kurang enak, kurang nyaman, kekurangan, kita. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tidak setia dan mengecewakan Tuhan, tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus tetap setia dan selalu menanti kita kembali kepada Tuhan. Itu penting sekali bagi kita senantiasa belajar tetap merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam doa setiap hari agar kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, hormat, taat kepada Tuhan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Haleluya, amin.